Namun perkembangan kemudian ternyata saudara Atta Halilintar yang selaku korban atau pelapor dari peristiwa tersebut berbaik hati ya, sehingga melakukan pencabutan laporan polisi, termasuk melakukan perdamaian terhadap pihak yang disangkakan telah melakukan tindakan tersebut. Sama stres dan Atta Halilintar ini katanya sudah cabut laporan, terus apa yang melaporkan seperti apa? Iya, juga ya, nggak apa-apa ya. Ya Pak. Jadi beberapa saat yang lalu kan kita tahu ya bahwa ada pelaporan yang dilakukan oleh saudara Atta Halilintar kepada saudara Safas terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan, fitnah, pemerasan dan lain sebagainya. Kemudian kita sangkakan dengan pasal dengan Undang-Undang ITE. Ya. Kemudian setelah melalui proses penyidikan, penyelidikan dan penyidikan, kita memperoleh bukti yang cukup bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana sebagaimana yang pasal yang kita sangkakan. Maka kita sekarang melakukan menetapkan saudara Safas selaku tersangka, kemudian kita lakukan penahanan. Namun perkembangan kemudian ternyata saudara Atta Halilintar yang selaku korban atau pelapor dari peristiwa tersebut berbaik hati ya, sehingga melakukan pencabutan laporan polisi, termasuk melakukan perdamaian terhadap pihak yang disangkakan telah melakukan tindakan tersebut. Akan adanya hal tersebut, maka kita melakukan upaya-upaya tindak lanjut, terutama di bidang ITE ini. Kita juga diberikan wadah atau sarana berupa restoratif justice ya, yaitu wadah untuk menyelesaikan sengketa selisih. Namun untuk memperoleh atau untuk proses restoratif justice sendiri juga tidak begitu saja, karena harus ada proses yang dilalui. Selain proses yang utama adalah korban atau pelapor mencabut laporan, kemudian memaafkan pelaku ya. Kemudian dari diri si pelaku sendiri juga, yang pertama dia harus menyadari dulu kesalahannya, terus kemudian dia juga meminta maaf ya kepada korban secara tulus, sungguh-sungguh, dan juga menyampaikan permohonan maaf melalui terbuka ya di konten media sosial, terutama media sosial yang digunakan untuk mengupload konten yang disangkakan telah menghina atau mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian dari kedua belah pihak mengadakan perdamaian, kemudian dilakukan pencabutan laporan polisi dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan dari pihak pelaku juga menghapus atau menghilangkan dan juga memberikan himbauan di konten tadi, di akun tersebut, kepada masyarakat untuk segera menghapus konten yang pernah dia upload, karena sudah cukup lama ini, 1 tahun ya kontennya itu disebarkan oleh medsos. Tentu banyak orang yang mungkin sudah menyimpan materi dari isi dari media sosial tersebut, sehingga bukan hanya dia menghapus konten di akunnya, tapi dia memberikan himbauan kepada masyarakat agar menghapus hal yang sama juga. Nah, setelah kegiatan tersebut, maka penyidik menindaklanjuti proses restoratif justice tersebut dengan diawali dengan penangguhan penahan dulu ya terhadap tersangka. Kemudian untuk tindak lanjut proses dari berkas perkara sendiri akan dilakukan gelar perkara tersendiri. Namun demikian, proses awalnya setelah semua dilalui ya, persyaratan baik dari sisi korban, dari sisi pelaku, kemudian dari sisi formil di penyidikan, lalu kemudian kita tindak lanjut dengan penangguhan tahanan, dan selanjutnya nanti dalam berkas perkaranya kita lakukan gelar perkara ulang, akan tindak lanjutnya seperti apa, apakah SP3 atau dilanjutkan, atau memang restoratif justice tersebut bisa kita laksanakan dengan hal-hal yang atau dengan persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi.
Gitu ya, cukup ya. Sepanjang itu. Ya. Penahanan itu kapan? Hari ini mungkin ya, lawan penahanan akan dipertimbangkan oleh Pak Kasar Eskrim. Nanti teknisnya itu penyidik. Materinya sudah saya sampaikan. Ya, himbauan ya. Ya, himbauannya begini, bahwa peristiwa Saudara Atta dengan Saudara Safas ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat, di mana kita harus bijak menyampaikan atau menginformasikan di media sosial, karena konten-konten atau isi materi dalam akun media sosial tersebut bisa jadi merugikan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, bahkan lebih tajam lagi jika konten tersebut mengandung pemerasan dan lain sebagainya. Maka masyarakat mohon kiranya bisa memberikan atau menyampaikan isi dari media sosial tersebut hal-hal yang baik, karena bisa berefek hukum baik dari dirinya sendiri maupun keluarga maupun orang sekitar.